Menuju Pilkada DKI Jakarta 2017, petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, resmi mengantongi dukungan 3 partai politik. Setelah Hanura dan Nasdem, hari ini Partai Golkar memberikan surat dukungannya kepada Ahok di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Adalah dicalonkan sebagai Gubernur DKI. Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungan resmi kepada petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dukungan tersebut disampaikan melalui surat keputusan resmi yang diberikan langsung di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Kita betul-betul mau memudahkan Pak Ahok untuk bisa maju cagup DKI. Untuk wakil kita serahkan pada Pak Ahok. Beliau sendiri yang tahu mana yang terbaik buat DKI. Kita minta hasilnya. Saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi dan keluarga. Dan saya tentu akan siap melaksanakan tugasnya. Dan saya akan usahakan semaksimal mungkin tidak akan mengecewakan harapan partai. Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, syarat yang dibutuhkan gabungan parpol untuk mengusung calon pasangan dalam pemilihan gubernur adalah 20% dari total kursi legislatif di DPRD DKI Jakarta. Kursi yang dibutuhkan parpol untuk mengusung Ahok sebanyak 21 kursi dari total 106 kursi. Setelah Hanura, Nasdem, dan Golkar resmi memberikan dukungan, Ahok kini memiliki 24 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah ini cukup untuk mengusung dirinya maju dalam pilkada. Opsi Ahok untuk maju melalui jalur politik kini menjadi jauh lebih mudah dibanding jika maju melalui jalur independen. Pasalnya, meski relawan teman Ahok telah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP dukungan dari warga Jakarta, namun relawan masih terganjal persoalan verifikasi data. Teman Ahok kini masih menunggu hasil gugatan 2 pasal dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang berpotensi menghambat verifikasi 1 juta KTP dukungan yang dibutuhkan Ahok untuk maju melalui jalur independen. Selain itu, teman Ahok juga tengah diterpa sejumlah isu, seperti tudingan adanya aliran dana miliaran rupiah dari pihak pengembang ke teman Ahok dan tudingan dari mantan teman Ahok soal adanya praktik curang dalam pengumpulan KTP dukungan. Bila memilih jalur partai politik, maka Ahok tidak perlu khawatir harus menjalani proses verifikasi data faktual. Ahok pun menyatakan akan segera bertemu dengan relawan teman Ahok guna menentukan langkah politik yang akan diambil dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Dari Jakarta, dari Sirsiman, Muhammad Zuhal, Metro TV. Partai Hanura mantap mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Hanura meminta teman Ahok tidak perlu khawatir atas dukungan yang diberikan tersebut. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyampaikan hal ini saat menggelar konferensi pers di gedung DPP Partai Hanura. Wiranto menyatakan dukungan yang diberikan Hanura murni atas dasar track record dan gaya kepemimpinan yang dimiliki Ahok. Wiranto menambahkan adanya perdebatan terkait dengan Ahok akan maju dari jalur independen atau partai. Tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menjadi polemik. Hanura sepakat memberikan kendaraan politik dan juga dukungan cuma-cuma kepada Ahok. Yang berbahagia. Tidak mempermasalahkan pencalonan itu akan melalui jalur independen atau jalur partai politik. Sebenarnya kita nggak mempermasalahkan itu. Yang penting calon kita itu bisa maju. Kan begitu. Kalau dengan cara ini ada kesulitan, ya dengan cara ini. Dengan cara independen ternyata kok gangguan, ya kita pakai jalur partai politik. Takut kalah sebelum bertarung. Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta akan menjadi bagian dalam 101 Pilkada serentak 2017 mendatang. Pemungutan suara akan digelar bersamaan pada 15 Februari 2017. Itu masih 8 bulan lagi. Panitia pelaksana pun masih dalam proses rekrutmen dan anggaran di beberapa daerah yang belum cair. Belum siapnya gelandang Pilkada DKI ternyata tidak mengurungkan niat sejumlah pihak memulai pertarungan dan perlawanan. Itulah yang dilakukan para pihak yang enggan kandidat petahana Basuki Cahayapurnama kembali memimpin Jakarta. Bukannya mempersiapkan pertandingan yang fair di gelanggang kelak, mereka justru asyik bermain di luar gelanggang. Mereka mencoba menggempur dengan melancarkan tudingan bahwa Ahok melanggar hukum atau melakukan korupsi.
Namun, tuduhan adanya korupsi dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras ternyata mentah di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak mempan menyerang sang kandidat, serangan beralih ke teman Ahok, lembaga relawan pendukung Ahok. Mereka dituding mendapatkan aliran dana 30 miliar rupiah dari pengembang di lahan hasil reklamasi Teluk Jakarta. Serangan semakin gencar ketika teman Ahok berhasil menghimpun 1 juta KTP. Sejumlah orang yang mengatasnamakan mantan relawan Ahok menyampaikan pengumpulan KTP dukungan dilakukan dengan curang. Mereka mengaku orang bayaran, bukan relawan. Teman Ahok langsung merespons bahwa orang-orang bayaran itu sudah lama diberhentikan karena melakukan pelanggaran. Teman Ahok pun menyadari bahwa pengakuan mereka merupakan hal yang dijanjikan politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang pada malam sebelumnya di sebuah acara televisi swasta. Junimart pula yang mula-mula menyinggung soal dugaan adanya aliran dana ke teman Ahok. Soal relawan atau bayaran jelas tidak bisa disimpulkan hanya dari pengakuan mereka yang tersingkir dari pergerakan. Dana operasional sebagai pengganti transportasi diberikan selayaknya karena para relawan banyak yang berasal dari kalangan bawah, minim biaya, tetapi bersedia mengumpulkan KTP. Bagus juga teman Ahok langsung meresponsnya agar persoalan tidak dibiarkan liar. Namun kedua pihak tidak perlu berpanjang lidah karena persoalan KTP menjadi urusan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk memverifikasi. Itu sama dengan tuduhan adanya aliran dana ke teman Ahok yang sebaiknya kita biarkan KPK menyelidikinya. Teman Ahok sebaiknya fokus dalam mempersiapkan proses verifikasi KTP dukungan yang dibuat rumit oleh para pembuat undang-undang. Teman Ahok sebaiknya juga mematangkan gugatan uji material Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, mengklarifikasi setiap gosip dan fitnah yang terus-menerus ditiupkan hanya akan menghabiskan energi dan membuat konsentrasi terbagi. Toh, sebagian besar masyarakat sudah rasional sehingga tidak mudah terprovokasi untuk memberikan penilaian dini terhadap Ahok dan teman Ahok yang dihantam berbagai isu itu. Gelombang simpati kepada Ahok bisa semakin tak terbendung. Militansi para pendukungnya pun semakin menguat sehingga kemungkinan Ahok memenangi Pilkada Jakarta semakin membesar. Bukankah semakin kuat posisi seseorang, hantaman godaan dan serangan juga makin kencang berembus? Para penentang sebaiknya mempersiapkan lawan Ahok untuk bertarung di gelanggang Pilkada. Menjegal Ahok di luar gelanggang Pilkada hanya semakin memperlihatkan kalian takut kalah sebelum bertarung. Menyinergikan KPK dan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mestinya menjadi tiang utama pemberantasan korupsi. Dua lembaga itu hendaknya membangun sinergi yang baik untuk bekerja sama memberantas korupsi yang kian menggurita, bukan membuka diri untuk diadu domba. Upaya mengadu domba BPK dan KPK terus dilakukan, terutama datang dari pihak yang pro korupsi atau gemar bermain politik adu domba. Ada kelompok yang menyatakan diri sebagai pembela BPK. Ada pula kelompok yang terang-terangan membela KPK dalam kasus audit Sumber Waras. BPK menyebut adanya unsur kerugian negara dalam kasus Sumber Waras. Akan tetapi, KPK tetap kukuh menyatakan tidak ada unsur korupsi dalam kasus yang disebut-sebut melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kedua lembaga BPK dan KPK harus tetap menjaga kewarasan berpikir dan bertindak terkait dengan hasil audit Sumber Waras. Kata kuncinya ialah saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Kewenangan konstitusional BPK ialah mengaudit pengelolaan keuangan negara.
Hasil audit itu diserahkan kepada DPR dan Presiden. Jika ditemukan unsur kerugian negara, hasil audit juga diserahkan kepada penegak hukum termasuk KPK. Harus tegas dikatakan bahwa audit yang dilakukan BPK selama ini dijadikan acuan untuk menemukan adanya unsur melawan hukum. Tidak sedikit koruptor kakap yang dijerat KPK bermula dari hasil audit BPK. Sebaliknya, publik harus mengetahui laporan BPK juga tidak serta-merta dianggap kredibel untuk kemudian menjerat seseorang. Banyak pula kasus korupsi yang ditangani KPK, padahal berdasarkan hasil audit BPK tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara atau penyimpangan. Indikasi kerugian keuangan negara berdasarkan temuan BPK pada hakikatnya hanyalah berupa fakta. Kiranya semakin jelas bahwa hasil audit BPK yang menyebutkan ada kerugian negara di sumber waras hanya berupa fakta. Tugas BPK sudah final di situ. Karena itulah BPK menyerahkan hasil audit mereka kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk melakukan interpretasi atas fakta terkait dengan sumber waras. Apakah fakta kerugian negara yang ditemukan BPK berada dalam ranah administrasi, perdata, ataukah pidana? Harus diklarifikasi lebih lanjut. Klarifikasi atas fakta itu bukanlah ranah kewenangan BPK, melainkan kewenangan KPK. Ketika KPK berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan tidak ada unsur melawan hukum dalam kasus sumber waras, semua pihak haruslah menghormatinya, termasuk BPK. Perbedaan pandangan antara BPK dan KPK, utamanya terkait dengan sumber waras, tidak boleh memicu ketidakharmonisan, apalagi melemahkan asa pemberantasan korupsi. Harus tegas dikatakan bahwa BPK dan KPK sudah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik sesuai ketentuan perundangan. Pertemuan pimpinan dua lembaga itu kemarin patut diapresiasi sebagai upaya menjembatani perbedaan. Pimpinan kedua lembaga mengakui adanya perbedaan di antara mereka terkait dengan sumber waras, tapi perbedaan itu tidak saling meniadakan. Itu artinya mereka tidak membuka diri untuk diadu domba. Kita pun lega, sangat lega, karena BPK dan KPK berjanji akan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok mereka dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata kunci dalam bersinergi ialah saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing dan jangan mau diadu domba. Hanya dengan begitu, kita masih boleh berharap BPK dan KPK tetap menjadi tumpuan pemberantasan korupsi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai pemecatan sejumlah anggota relawan teman Ahok yang memalsukan data KTP sudah tepat. Ahok memuji sistem kinerja para relawan yang dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam pengumpulan KTP. Bikin sistem yang sangat baik. Semua yang masuk formulir itu, begitu dia masuk ke komputer, itu kasih notifikasi. Terima kasih Anda telah memberikan dukungan. Kalau kamu merasa bohong, dia kontak kamu nggak? Nah, saya kira yang 5 itu main itu ketahuan waktu notifikasi, makanya dia dipecat. Pak, ada dugaan mereka itu pengurus Pospera, Pak? Nah, bisa aja. Saya juga ada dilaporin berita gitu, tapi udahlah biarin. Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jelang Pilkada DKI Jakarta, berbagai dukungan mengalir kepada calon independen Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satu dukungan penuh datangnya Partai Golkar yang secara resmi mendeklarasikan dukungannya di Karawang, Jawa Barat.
Menjelang Pilkada DKI, Setia Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, mulai menentukan sikap bersama para kader untuk mendukung calon pemimpin daerah DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok secara aklamasi di Karawang, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah Kabupaten Karawang siang tadi. Dalam pembukaannya, Ketua Umum Partai Golongan Karya Setia Novanto meminta jajaran di Jakarta untuk menentukan sikap mendukung Basuki Cahayapurnama karena dirinya bersama kader telah melihat kinerja Ahok selama ini sangat luar biasa baik dan bersikap tegas dalam kepemimpinan. Setia Novanto juga meminta Ahok untuk mengklarifikasi terkait permasalahan teman Ahok yang saat ini sedang bermasalah agar bisa terwujud teman Ahok yang bersikap jujur dan dapat dipercaya. Setia Novanto rencananya akan mendatangi Ahok dan teman Ahok untuk memberikan legalitas dukungan Partai Golongan Karya kepada Ahok. Keputusan semua yang dilakukan oleh DPP 1 dan kemarin seluruh daripada DPD tingkat 1 dan juga DPP telah menerima surat daripada saudara Ahok, di mana surat yang disampaikan oleh DPD 1 mengenai dukungan terhadap saudara Ahok itu sudah saya terima, dan tentu karena ini sudah melakukan keputusan bersama, maka besok rencana akan deklarasi bersama-sama saudara Ahok.